大家早安。Anca, masih tetap rajin ya mengikuti ibadah online sekolah minggu? Like, Inajit Caki, orang masih dikasihkan kesempatan untuk dapat berkumpul bersama beribadah online sekolah minggu bersama-sama ya. Kasih tuh. Sebelum orang mulai orang ibadah, yuk lause ai ajak orang berdoa bersama mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam orang yang hidup. Orang tutup mata, tundukkan kepala, orang pisnya tahu kau. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kami mau memuji dan bermazmur bagimu, sebab Engkaulah Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup. Hari demi hari Bapa, Engkau memelihara kami, Engkau masih memberikan kami kesehatan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan dapat beribadah mendengarkan firman Tuhan melalui online sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan dapat menuntut ilmu secara online. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami rezeki sehingga kami tidak kekurangan sesuatu apapun. Terima kasih Tuhan. Walau di luar sana situasi sekarang dengan virus corona, Engkau masih memberikan Mama, Papa kesempatan untuk bekerja dengan aman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas perlindungan dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Inilah doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Amin. 小朋友 semuanya sehat-sehat ya. Papa, Mama, mungkin yang dicuci uakong amae tetap dipelihara Tuhan dengan dalam kondisi sehat, tetap semangat ya. Nah, 小朋友 老师在 sekarang mungkin ya 小朋友 mulai bosan ya di rumah aja. 老师 juga di rumah aja. Biasa gimana-mana mau keluar jalan-jalan takut. Ya, harus bersabar ya. Karena itu untuk walang bersama, untuk walang kebaikan sampai situasi benar-benar bersih, baik untuk walang ya. Nah, siapa nyo? Kalau kong takut mintia ya. Karena ingat, walang ada sahabat sejati loh. Siapa? Iya, Tuhan Yesus. Tuhan sahabat sejati yang selalu melindungi walang, yang selalu setia menemani walang. Yang selalu ayatnya walang keluh kesah loh. Nah, untuk itu walang harus bersyukur ya. Siapa yo? Walang pepe kilai. Yuk, walang cio ini terkait puji-pujian ya.
Ya, 小朋友, betul. Tuhan adalah sahabat sejati kita. Selalu sayang walang. Selalu saja melindungi walang, memelihara walang, mencukupkan walangnya kebutuhan. Nah, bagaimana dengan walang kakili? Walang benar-benar taat, Bo. Benar-benar patuh, Bo. Ingat, ada tetap mengucap syukur, Bo. Nah, walang selalu saja melakukan hal-hal yang menyakiti Tuhan. Bo taat, bo dengar firman Tuhan. Nah, lai, 小朋友, walang dengan hati yang bersungguh-sungguh, walang ai datang kepada Tuhan, memohon ampun karena walang sudah menyakiti hati Tuhan, ya. Lai, 小朋友, walang pepe tau kau. Walang dengan hati yang bersungguh-sungguh datang ke hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan Tuhan dengan hati yang bersungguh-sungguh. Kami memohon Tuhan mengampuni dosa-dosa kami. Tuhan, kami sudah menyakiti hati Tuhan, melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kami mulai malas bangun pagi. Ampuni kami Tuhan, kami mulai malas mengikuti ibadah online sekolah minggu. Ampuni kami Tuhan, kami malas belajar online. Ampuni kami Tuhan, kami mulai malas menyelesaikan PR-PR kami yang diberikan guru. Ampuni kami Tuhan. Kami mulai bosan Tuhan, banyak mengeluh sehingga kami tidak taat dan tidak patuh kepada firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami mulai lupa berdoa, berbicara dan mengucap syukur kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tuhan, ajarkan kami agar kami mau menjadi anak yang taat, anak yang patuh kepada firman Tuhan dan mendengarkan dan menyenangkan hati Tuhan seperti yang telah Tuhan perbuat di dalam hati kami. Bukalah pintu hati kami ya Tuhan, berikanlah kami Roh Kudus-Mu agar kami dapat menjadi anak yang taat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, 小朋友, kita harus belajar lebih taat lagi ya, mendengarkan firman Tuhan. Karena Tuhan adalah juru selamat kita, satu-satunya yang menyelamatkan kita dari perbuatan dosa. Seperti Tuhan yang selalu memelihara kita, menjaga, melindungi kita sekarang, nanti, sampai selama-lamanya. Lai, 小朋友, walang kakilai kok, walang mengucap syukur atas perlindungan Tuhan ya. Lai, walang pepe chokwa. Jesus Christ, His Son, give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks.
the Holy One give thanks, because He's even Jesus Christ, His Son. And love, let the weak say, I was sure. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Give thanks. 感谢主。来，小朋友, kalau Esa Celal, walau mulai mendengarkan firman Tuhan ya. Siapkan Alkitab masing-masing, duduk dengan baik. Oke? Halo adik-adik semuanya, berjumpa lagi dengan Lause hari ini. Lause mau ajakin kalian semuanya untuk belajar bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Sebelum kita sama-sama belajar, kita bagusnya berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan membawa kami untuk boleh mendengar firman Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami bukan cuma mendengar dengan telinga kami, tetapi kami boleh merenungkan perkataan Tuhan di dalam hati kami. Kemudian ada pertolongan Roh Kudus menolong kami untuk melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Siapa yang Lause mau tunjukin sesuatu? Nih, sepatu yang bagus. So, Lause mau bertanya, punya sepatu yang bagus, tetapi kakinya lumpuh, tidak bisa berjalan, atau punya sepatu yang usang, butut, lusuh, lecek, kotor, sampai sepatunya udah terbuka begini, tetapi punya kaki yang bisa melompat, berjalan, berlari. Ayo, pilih yang mana? Bagusan mana? Lause tahu, kalian pasti memilih bagusan punya kaki yang bisa melompat kan? Punya kaki yang bisa berjalan dan berlari, bukan begitu? Tetapi Lause mau bilang, dua-duanya baik, dua-duanya harus disyukuri. Punya sepatu yang bagus, bersyukur kepada Tuhan. Punya kaki yang bisa melompat, berlari, berjalan, bersyukurlah kepada Tuhan. Lause mau ajakin kalian semuanya bersama-sama melihat video berikut ini. Yuk! Nice shoes, where'd you get them from? Yeah, shoes. Where'd you get them? Cash in?
Why should it be like this? I don't know. It's not fair. Yeah, I know. There's nothing that we can do. I don't want to be like this. Me neither. I wish I was like him. I want to be like him. I want to be like him. I want to be like him. Yes! Yes! Sorry to take so long, dear. Are you ready to go now? Nah, adik-adik semuanya punya sepatu yang bagus, bersyukur kepada Tuhan. Punya kaki yang masih bisa berlari, berjalan, melompat, bersyukurlah kepada Tuhan. Ada lagi nih cerita Lause. Nih ada satu orang anak kecil di tepi jalan, tiba-tiba si anak kecil ini menangis. Tiba-tiba ada satu bapak lewat. Bapak ini melihat anak kecil menangis, kemudian dia berkata, adik kecil, kamu kenapa menangis? Kemudian si adik kecil ini, tadi aku punya duit 10.000, tapi sekarang duitnya hilang. Terus si bapak bilang, oh begitu, ya sudah, diam ya, ini bapak kasih 10.000 ya. Terus bapaknya ambil 10.000. Kasih deh ke adik kecil itu. Adik kecil itu ambil duitnya, kemudian dia bilang, bapaknya heran. Loh, kenapa deh? Kan bapak sudah kasih 10.000. Kalau duit saya tadi tidak hilang, kan sekarang saya punya 20.000. Kemudian bapaknya, aduh gimana ya? Adik kecil ini menangis lagi. Bapaknya bilang, ya sudah, diam. Ini bapak tambahin lagi ya. Bapaknya ambil lagi 10.000. Kasih deh ke si anak itu. Terus anak itu, adik kecil, ada apa lagi? Kamu kan sudah bapak tambahin 10.000. Tadi kalau duitku tidak hilang, sekarang duitku sudah jadi 30.000. Kemudian si bapaknya bilang apa? Oh, kalau begitu, mari. Duitnya bapak ambil kembali ya. Bapaknya ambil kembali duitnya. Nah, adik-adik semuanya, itu adalah contoh seorang yang tidak bersyukur. Nah, dia sama sekali tidak bersyukur akan apa yang sudah dia dapat, akan apa yang dia miliki. Bukan begitu? Adik semuanya, kalian pasti sudah sangat tidak asing dengan cerita dari Alkitab ini. Nah, di Injil Markus, kita buka Markus. Ayo, yang punya Alkitab dan sudah bisa membaca, kalian boleh membuka Injil Markus. Markus itu ada di Perjanjian Baru ya. Markus 12 ayat yang ke-41. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, yaitu semua yang ada padanya, seluruh nafkahnya. Adik-adik semuanya, pada waktu itu Tuhan Yesus sedang berada di Bait Allah.
Kemudian Tuhan Yesus memperhatikan setiap orang yang datang untuk memberikan persembahan. Banyak orang-orang kaya, mereka datang memasukkan persembahan ke dalam peti persembahan. Mereka memasukkan persembahan yang banyak ke dalam peti persembahan. Pada waktu itu datang seorang janda miskin. Janda itu dia punya suami, dia sungguh miskin sekali. Nah, ada janda miskin, dia memasukkan duit yang dia punya, 2 peser, yaitu 1 duit ke dalam peti persembahan. Kemudian Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada orang-orang lain. Karena orang-orang lain memberi, orang-orang kaya itu memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda miskin ini memberi dari kekurangannya, yaitu semua yang ada padanya, semua nafkahnya. Adik-adik semuanya, si orang kaya ini pasti di rumah dia masih punya banyak harta, meskipun dia sudah memberi banyak, sisanya masih banyak juga di rumahnya. Sedangkan perempuan ini, si janda miskin ini, dia memberi semua yang dia punya loh. Nah, jadi artinya meskipun si janda miskin ini miskin dan tidak punya banyak harta, tetapi dia punya hati yang bersyukur kepada Tuhan. Dia merasa bersyukur, makanya dia memberikan semua yang dia punya. Nah, itulah yang dipuji oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melihat hati si janda miskin ini, yaitu hati yang bersyukur. Itulah yang Tuhan mau kita punyai, hati yang selalu bersyukur. Dalam Alkitab di 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ada begitu banyak hal yang harus kita syukuri setiap hari. Coba kalau pagi-pagi kita buka pintu dan melihat ke langit, ada matahari yang bersinar dengan begitu terang. Ada sinar terangnya matahari sampai masuk ke dalam rumah, lewat pintu, lewat jendela, lewat semua lubang cahaya. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena kita masih bisa melihat terang matahari. Pagi-pagi waktu kalian bangun, coba kalian diam sebentar dan merasakan angin sepoi-sepoi. Sejuk sekali, segar sekali. Melihat pohon yang bergoyang ke sana kemari juga damai sekali. Wah, apalagi kita tahu setiap hari kita bernapas, kita memerlukan oksigen. Oksigen itu disediakan Tuhan bagi kita gratis. Kalau kita masih bisa bernapas dengan normal, udara yang kita hirup cukup bagi kita, katakan terima kasih Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan. Setiap hari kita punya cukup makanan yang boleh mengenyangkan tubuh kita. Apapun makanan kita setiap hari, jangan lupa bersyukurlah selalu. Ucapkan syukur dan katakan terima kasih kepada Tuhan. Nah, dan adik-adik lihat tubuhnya. Apakah masih memakai pakaian, baju, celana, rok? Ada ya? Kita masih boleh punya pakaian untuk melindungi tubuh kita. Katakan terima kasih kepada Tuhan. Lihat ke atas. Kita masih tinggal di dalam satu rumah yang punya atap kan? Semuanya masih punya rumah untuk boleh ditinggalin kan? Nah, katakan terima kasih kepada Tuhan. Coba kalian baca ini yang langsung tulis. Bisa baca? Mengucap syukur senantiasa. Berarti kalian bisa membaca. Kalau kalian bisa membaca, katakan terima kasih Tuhan. Bersyukur loh kepada Tuhan. Coba gerakan tangan, gerakan kaki. Tangan dan kaki masih bisa bergerak dengan leluasa? Bisa kan? Kalau masih bisa bergerak dengan leluasa, bersyukur lagi kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Bagaimana kalau coba cubit tangannya yang keras? Ouch! Sakit? Sakit. Kalau sakit, artinya indera perasa kita masih baik, masih normal. Kalau begitu, syukur lagi kepada Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Ada banyak hal yang harus kita syukuri setiap hari kan? Terlebih lagi satu hal. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita semuanya. Mengasihi kalian dan mengasihi Lause. Bahkan dia sampai datang ke dunia untuk menderita dan mati di kayu salib demi menebus dosa kita. Menggantikan kita yang berdosa.
Tuhan Yesus begitu mengasihi kalian semua dan laus. Katakan terima kasih Tuhan, syukur kepada Tuhan. Sekarang saya ajak kalian semuanya untuk sama-sama berdoa dan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Ya, hari ini kita sudah sama-sama belajar bersyukur. Oke, kita ingat sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu bersyukur di dalam segala hal. Kita berdoa, kemudian kita lanjutkan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh sama-sama belajar untuk bersyukur selalu kepadamu. Untuk segala hal yang Tuhan izinkan kami nikmati, kami alami, kami mau selalu bersyukur. Tolong Tuhan kami semua menjadi anak-anak dan lause yang penuh dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们一见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。Jangan lupa ya untuk selalu bersyukur. Setelah ini kalian boleh melihat aktivitas apa yang kalian boleh kerjakan bersama-sama dengan adik atau kakak, koko, cece di rumah. See you. Adik-adik, Lause akan mengajak kita semuanya bermain dengan permen atau coklat. Lihat nih, Lause akan melakukannya dulu. Ntar kalian, kalau kalian punya permen atau coklat berwarna-warni seperti ini, kalian juga bisa kerjakan bersama dengan Cece, Koko, adik-adik di rumah. Di dalam hidup kita bisa senang karena mama dan papa sayang kepada kita. Kita juga bisa senang karena kita dapat nilai yang baik. Kita kadang-kadang bisa sedih karena ada teman yang menjauhi kita. Kita bisa sedih karena mama tidak izinkan kita main game. Kita bisa takut karena gelap. Kita juga bisa khawatir karena kita sedih, karena kita sakit. Baju kita tidak sebagus baju orang lain. Kita kadang-kadang menjadi sedih. Pas ketika kita dapat hadiah, kita menjadi senang. Kemudian kalau papa mama mengajak kita berjalan-jalan, kita juga senang. Kadang ada teman yang menjauhin kita jadi merasa sedih. Coba kita lihat, kita punya rumah tempat tinggal, kita menjadi senang. Kadang-kadang rumah kita bisa kebanjiran, aduh sedih sekali kalau kebanjiran. Sekarang kita harus belajar di rumah, karena ada COVID-19, kita jadi sedih deh. Kita tidak bisa ketemu teman-teman kita. Kita ingin satu barang, tapi mama dan papa tidak mengizinkan kita untuk memilikinya. Kita senang karena kita punya teman baru. Kita bisa sedih karena kita tidak punya duit untuk beli sepatu yang baru. Dalam hidup kita ada begitu banyak hal yang terjadi. Ada yang senang, ada yang sedih, ada yang kecewa, ada yang bahagia. Begitu banyak hal terjadi di dalam hidup kita ya. Tetapi adik-adik semuanya, kita harus selalu bersyukur. Sebab itulah yang Tuhan mau. Dalam keadaan apapun juga, kita harus bersyukur. Karena Tuhan ada dan menyertai kita semua. Dalam kesulitan, Tuhan pasti menguatkan kita. Tuhan mengatur segala sesuatu menjadi indah. Jadi adik-adik, bersyukurlah. Hidup kita itu seperti coklat dan permen warna-warni ini. Terkadang kita bisa sedih, terkadang kita bisa gembira, tetapi selalu ingat untuk bersyukur karena Tuhan mengatur segala sesuatu menjadi indah. Lihat, permen-permen ini membentuk warna-warna yang indah. Nah, jadi kita harus selalu bersyukur ya. Belajar, cảm謝 Tuhan Yesus. Tuhan Yesus jawab Cece doa, Tuhan hamster, tongkin, Cece hamster lo. Terima kasih Tuhan Yesus. 我是 Paris， 谢谢耶稣给我健康的身体，照顾我们一家人平安，身体健康。谢谢老师们，我爱你们 ，I love Jesus。我是 Grace Chandra， 老师好吗？感谢
老师还好吗？感谢主，我们身体健康。感谢主，我们读书在家里。感谢主，老师们健康，大家身体健康平安。拜老师，谢谢。I have a little sister and her name is Grace. I love her so much. I am so grateful. Thank you, Dad. Hai teman-teman, saya bersyukur saya sehat. Bersyukur saya sehat. Bersyukur Yesus. I'm thankful to God because He protect my life. He also protect me when there's storm. And with that, I will praise You. Tuhan Yesus, aku bersyukur karena Engkau telah memberikan nafas hidup dan kesehatan yang baik untuk aku dan keluargaku. Jaga senantiasa aku dan keluargaku. Terima kasih Tuhan. I'm thankful for my family. I'm thankful for my mommy and daddy. I'm thankful for my sister. I'm thankful for my grandma and grandpa. I'm thankful for my cuckoo and tico. I'm thankful for God protect me from the COVID-19. Thank you, Jesus. In Jesus' name, thank you, amen. Grace bersyukur sampai hari ini kami sekeluarga diberikan kesehatan yang baik. Bersyukur semua anggota keluarga dapat berkumpul bersama. Bersyukur juga Grace dan saudara-saudara masih bisa belajar secara online. Bersyukur Grace masih punya semangat untuk belajar. Bersyukur diberikan kesempatan untuk bermain game. Bersyukur bisa mendapatkan nilai yang bagus saat ujian. Bersyukur karena orang tua kita masih bisa bekerja dengan semangat walaupun di situasi COVID ini. Bersyukur setiap hari masih bisa senyum dan mempunyai hati yang gembira dengan pandemi ini. Bersyukur masih bisa bermain atau berbicara dengan teman-teman biarpun tidak bertemu di tempat. Bersyukur mempunyai cuaca yang bagus. Terima kasih ya Tuhan. 感谢上帝，今天我很感恩有美好的食物给我们享用，奉靠耶稣的名求，阿门。